Kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita bisa bertatap wajah walaupun dalam kondisi pandemi COVID-19 yang mengharuskan kita untuk bisa melakukan acara pertemuan dengan cara memanfaatkan teknologi virtual sehingga ada rangkaian yang kegiatan MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah dalam hal ini adalah SMP Negeri 1 Karangampel itu dilakukan secara tatap muka virtual atau secara online. Bapak Ibu orang tua siswa, Bapak Ibu wali kelas 7 dari 7A sampai dengan 7C dan anak-anakku sekalian siswa siswi kelas 7A sampai 7C yang berbahagia dan semoga dalam keadaan sehat walafiat dimanapun kalian berada. Izinkan saya selaku wakil kepala sekolah urusan kurikulum atau akademik untuk menyampaikan materi kegiatan MPLS yang kedua, yaitu mengenalkan profil sekolah dan juga menyampaikan atau menjelaskan masalah peraturan akademik yang ada di SMP Negeri 1 Karangampel. Anak-anakku kelas 7A sampai dengan 7C, dimanapun kalian berada, alhamdulillah dan selamat datang diucapkan pada kalian yang sudah diterima di SMP Negeri 1 Karangampel untuk tahun ajaran 2020-2021. Dalam memulai tahun ajaran baru ini, kita yakini bahwa walaupun dilaksanakannya secara daring atau dalam jejaring, baik itu WhatsApp group, baik itu juga yang meeting virtual seperti ini dengan secara langsung kita secara real time kita bisa bertatap wajah di layar. Mudah-mudahan dalam tahun ajaran baru ini kita bisa mengambil makna dan hikmah yang baik dari masa darurat seperti ini tanpa mengurangi arti penting dari kegiatan belajar yang kita lakukan. Tentu saja hari ini kita awali dengan mengenal terlebih dahulu lingkungan baru yang kita masuki, lingkungan SMP Negeri 1 Karangampel, sesuai dengan sekolah tempat kalian melanjutkan dari SD. Sekarang kita sudah masuk ke SMP dan mudah-mudahan SMP ini adalah SMP yang idam-idaman kalian, yang kalian idamkan selama ini, nanti yang dapat mengantarkan kalian ke jenjang pendidikan selanjutnya dengan cara dan menghasilkan bekal ilmu yang bermanfaat dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan kalian. Bapak Ibu wali kelas, Bapak Ibu orang tua, anak-anakku sekalian, Bapak ingin menyampaikan tentang profil sekolah. Seperti kita ketahui bahwa SMP Negeri 1 Karangampel itu berada pada lingkungan yang strategis di pinggir atau di hadapan dari kantor kecamatan Karangampel yang terletak di Jalan Dampu Awang nomor 87. Dan ini mempunyai nilai yang cukup strategis bagi kita karena kita berada pada lingkungan yang kondusif untuk dilakukannya pembelajaran. Oleh karenanya kalian merasa tidak salah pilih memilih SMP Negeri 1 Karangampel sebagai wadah kita untuk
menempa ilmu, mengambil segala ilmu yang ada di SMP Negeri Karangampel yang dalam hal ini dalam pelaksanaannya kita lakukan secara tatap muka daring, nanti dilanjutkan dengan metode-metode pertemuan yang lain oleh Bapak Ibu pengajar yang berasal dari berbagai mata pelajaran. Bapak Ibu orang tua, Bapak Ibu wali kelas dan anak-anak sekalian yang Bapak banggakan, hari ini kita akan mengenal juga bagaimana peraturan akademik yang diterapkan di lingkungan SMP Negeri 1 Karangampel selama kalian menjadi siswa. Bahwasanya SMP Negeri 1 Karangampel yang terdiri dari totalnya adalah 32 kelas atau rombongan belajar, kita akan mendapatkan 11 mata pelajaran dalam satu tahun ajaran yang terdiri dari 2 semester, di mana dalam 2 semester itu kita mendapatkan materi-materi dari kompetensi-kompetensi yang diajarkan oleh masing-masing Bapak Ibu guru kalian nanti. Jadi kalau boleh Bapak sampaikan bahwa untuk pelaksanaan proses pembelajaran, sekali lagi, dari 1 tahun pelajaran kita bagi menjadi 2 semester, yaitu semester ganjil dan semester genap, di mana jumlah minggu yang bisa efektif untuk pelaksanaan pembelajaran dalam 1 tahun ini mencapai 38 minggu, di mana 1 semester sebanyak 19 minggu, dan rincian kegiatan perharinya tertuang pada kalender pendidikan. Nanti untuk kalender pendidikan akan dibagi secara uh, file, dibagi ke dalam file PDF yang insya Allah besok sudah kalian terima. Untuk peraturan yang kedua, anak-anak sekalian, bahwa kehadiran kalian sebagai peserta didik kelas 7 ini, setiap kalian itu wajib hadir, ya. Setiap kalian itu wajib hadir mengikuti proses pembelajaran 1 tahun yang menggunakan kurikulum 2013, dari semua tingkatan, baik kelas 7, kelas 8 maupun kelas 9. Setiap kalian atau setiap peserta didik wajib wajib hadir mengikuti proses pembelajaran minimal 85% kehadiran dalam 1 semester. Jadi kalau ada 5 bulan efektif atau tadi dikatakan ada 19 minggu efektif, maka kalian wajib mengikuti kegiatan baik belajar tatap muka maupun belajar tatap muka secara online seperti ini dengan cara mengisi Google Form ya yang seperti kalian lakukan di awal tadi, mengisi daftar hadir dengan mencantumkan nama, kemudian kelas dan nama wali kelas kalian. Itu totalnya harus ada 85%. Jadi kalau kita ada 100 hari pertemuan, maka kalian wajib hadir ada 85 kali gitu. Atau dengan kehadiran yang sudah ditetapkan. Jadi nanti disesuaikan kira-kira hanya boleh maksimal 15% kalian itu tidak mengikuti. Nah, itu adalah untuk kehadiran. Kemudian dalam 1 semester setiap peserta didik wajib hadir mengikuti proses pembelajaran tatap muka online sebanyak 16 sampai 19 kali ya. Jadi dari jumlah per mapel, setiap mapelnya itu antara 16 sampai 19 kali tergantung dari durasi mapel tersebut. Jadwal setelah kegiatan NPLS ini akan kami bagikan jadwalnya. Jadi nanti pembelajaran dilakukan karena kita secara online, maka
ada penyesuaian yang tidak sama dengan tatap muka secara langsung. Jadi setiap peserta didik itu atau setiap kalian itu mengikuti kegiatan pembelajaran diadakan baik itu di dalam jejaring maupun secara luring atau di luar jaringan atau di luar grup ya. Bisa dilakukan melalui tayangan televisi Republik Indonesia atau TVRI. Di sana kegiatan siaran TVRI itu yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Menteri mengharapkan bahwa kalian mendapatkan informasi-informasi secara eh, nyata dari kegiatan atau kehidupan sehari-hari. Jadi materinya adalah tentang literasi atau mendapatkan informasi dari berbagai sumber dan juga materi numerasi atau materi keterampilan berhitung dan matematika ya. Di samping itu nanti di TVRI juga akan disiarkan tayangan tentang penguatan pendidikan karakter ya. Jadi bukan hanya di TVRI, diawali juga tadi pagi ya. Kalian disarankan oleh Bapak Ibu Wali kelas untuk bangun pagi-pagi, sholat subuh, ya, kemudian sarapan, dan dilanjutkan dengan mengaji di pukul 7.00 mengaji, lalu setelah itu sholat duha, ya, selama 30 menit diberi waktu. Setelah kegiatan penguatan karakter religius, ya, yang berupa mengaji, mengaji dan juga eh, sholat duha, kita lanjutkan pukul 7.30 dengan mata pelajaran yang pertama. Mata pelajaran yang pertama. Ya. Nanti jadwalnya akan diberi satu hari itu di samping kegiatan pembelajaran dari TVRI ada pelajaran dua mata pelajaran yang disampaikan, yaitu mata pelajaran pertama dari 1 jam sampai dengan 2 jam durasinya, tergantung dari mata pelajarannya. Contoh untuk pelajaran agama itu 2 jam. Untuk pelajaran seperti seni budaya 1 jam, pelajaran matematika dan bahasa Indonesia serta IPA juga 2 jam. Jadi tergantung pelajarannya. Ada yang 1 jam, ada yang 1,5 jam, ada yang 2 jam. Setiap kalian yang tidak dapat mengikuti proses KBM secara daring, nanti akan mendapatkan rekaman atau siaran ulang ya dari materi yang disampaikan real time atau secara langsung oleh Bapak Ibu guru. Ya, nanti kalian simak dan rangkum materinya, dicatat dalam buku catatan kalian untuk mendapatkan poin-poin penting yang disampaikan oleh Bapak Ibu. Setelah itu kalian akan mendapati tugas yang diberikan oleh beliau, Bapak Ibu guru kalian, untuk dikerjakan secara mandiri di rumah ya. Nanti juga kalian akan mendapatkan jadwal di mana kalian datang secara bergilir ke sekolah, secara bertahap untuk menemui perpustakaan, mengambil buku paket pelajaran sebanyak mata pelajaran yang akan disampaikan. Jadi ada 11 mata pelajaran, baik itu muatan nasional maupun muatan lokal, yang buku paketnya bisa kalian ambil, nanti mengambilnya berdasarkan jadwal yang kami berikan. Ya. Berdasarkan jadwal yang kami berikan, tidak secara langsung semua kelas 7 boleh berada di lingkungan sekolah yang pada hari yang sama, tetapi secara bertahap untuk mengambil buku paket perpustakaan. Setiap peserta, sekali lagi, yang tidak bisa mengikutinya secara online, kami juga akan merekam kegiatan pembelajaran yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru kalian, yang kemudian bisa diberikan di beberapa saat setelah kegiatan nyatanya yang berlangsung, sehingga ada waktu bagi kami untuk mengeditnya terlebih dahulu supaya mendapatkan informasi yang jelas. Berikutnya, tentang ketidakhadiran siswa.
Ketidakhadiran kalian hanya diperkenankan ya apabila disebabkan karena hal-hal sebagai berikut, anak-anak sekalian. Yang pertama, kalau kalian sakit. Apabila kalian sakit, itu juga harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter atau pemberitahuan langsung dari orang tua. Jadi sakit tidak hanya dengan mengirim WhatsApp saja ke wali kelasnya bahwa saya sakit atau anak saya sakit, tetapi harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter. Di screenshot ya, foto surat keterangan dokternya, lalu disampaikan ke grup WhatsApp atau secara personal ke wali kelas anak Bapak Ibu atau wali kelas kalian. Berikutnya, apabila kalian mendapati bahwa hari itu kalian harus mengikuti kegiatan yang tidak dapat ditinggalkan, maka kalian bisa menyampaikan permohonan izin. Permohonan izin ini hanya bisa dilakukan oleh orang tua. Jadi harus dengan surat izin dari orang tua, bukan anaknya langsung atau bukan kalian sendiri. Selanjutnya, ketidakhadiran kalian itu dalam proses KBM hanya boleh kalau disebabkan oleh hal yang ketiga. Selain sakit, izin, yaitu yang ketiga adalah apabila kalian ditugaskan oleh sekolah untuk mengikuti kegiatan kurikuler atau kegiatan ekstrakurikuler perwakilan sekolah yang kegiatannya dilaksanakan di luar. Itu akan kita katakan bahwa kalian tetap hadir. Jadi ketika seorang siswa oleh sekolah diikut sertakan pada kegiatan di luar yang kaitannya dengan kurikuler dan ekstrakurikuler, maka kalian akan diberi izin dan dinyatakan masih tetap bisa hadir. Kemudian kaitannya dengan penilaian. Penilaian yang dilakukan oleh SMP Negeri 1 Karangampel terhadap hasil belajar kalian sebagai peserta didik kami dilakukan secara terencana dan tentu saja akan berkesinambungan ya, berkelanjutan melalui berbagai kegiatan penilaian sekalian dan juga tugas mandiri atau secara kelompok. Untuk tugas yang dibebankan oleh Bapak Ibu guru kalian nanti itu dapat berupa penugasan perform atau praktek ya, praktek secara proyek, nanti ada pembelajaran secara proyek. Kalian bisa melakukannya di lingkungan kalian, memanfaatkan alat-alat yang berada di lingkungan rumah atau lingkungan uh, masyarakat yang ada di sekitar rumah kalian. Ya, juga yang kedua adalah secara produk. Kalian bisa menghasilkan tugas yang dibebankan oleh Bapak Ibu guru secara produk mandiri yang dilakukan di rumah, memanfaatkan sumber belajar yang ada di rumah ya, berupa kertas, kemudian alat tulis, ya, kemudian barangkali kaitannya dengan prakarya nanti memanfaatkan barang-barang bekas yang bisa terpakai untuk tugas tersebut, itu bisa dilakukan secara mandiri dan bisa dengan bimbingan dari Bapak Ibu kalian di rumah. Yang ketiga adalah bisa dilakukan secara presentasi. Jadi nanti ada tugas presentasi ketika sudah diberikan materi, lalu kalian melakukan tugas itu, ya, ya informasinya juga sampai kepada siswa yang lain untuk mendapat berbagai masukan juga, ya, maka kalian bisa menyelesaikannya dengan nanti dibimbing oleh guru kalian melaksanakan presentasi atau memaparkan hasil kerja kalian di rumah. Untuk sanksi, ya, sekarang kita beralih ke peraturan akademik yang berikutnya adalah sanksi bahwa persen minimal kehadiran kalian nanti dalam mengikuti kegiatan KBM
itu dapat diikutsertakan dalam proses penilaian apabila minimal 75% kehadiran dari kehadiran wajib. Jadi yang boleh ikut penilaian itu adalah 75% dari kehadiran wajib. Peserta didik yang tidak diikutsertakan proses penilaian akibat tidak memenuhi kehadiran minimal akan diberikan informasinya kepada orang tua supaya sama-sama untuk melakukan pembimbingan atau pembinaan dan memberikan nasihat dari orang tua kalian kepada kalian agar bisa memperbaiki kehadiran kalian dalam proses pembelajaran. Itu untuk ketentuan penilaian. Ketentuan penilaian berikutnya adalah bahwa penilaian yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru maupun tingkat sekolah, yaitu SMP 1 Karangampel, meliputi 3 aspek, ya, Bapak Ibu, anak-anak sekalian. Yang pertama pengetahuan, kemudian keterampilan, dan juga sikap. Penilaian pengetahuan oleh SMP Negeri 1 Karangampel ini dilakukan dengan tiga bentuk. Yang pertama adalah penilaian harian atau PH, kemudian penilaian tengah semester. Ya. Kalau penilaian harian itu setiap satu KD atau setiap satu bab, ya, itu dilakukan minimal satu penilaian harian. Kemudian penilaian tengah semester. Penilaian tengah semester dilakukan setelah 2 sampai 3 bab atau 2 sampai 3 KD. Kami rencanakan di semester ganjil ini kira-kira di bulan September. Ya, di bulan September akan ada penilaian tengah semester. Kemudian diakhiri dengan penilaian akhir semester. Penilaian akhir semester ini dilakukan pada saat selesai seluruh kompetensi atau seluruh bab, seluruh materi yang diajarkan pada satu semester tersebut. Jadi penilaian akhir semester atau disingkat menjadi istilah PAS. PAS ini dilakukan pada tahap akhir dari kegiatan belajar dalam satu semester apabila seluruh kompetensi dasar sudah tersampaikan. Itu untuk penilaian pengetahuan. Untuk penilaian sikap itu merupakan penilaian terhadap akhlak dan kepribadian siswa selama mengikuti kegiatan belajar mengajar maupun di luar kegiatan belajar mengajar. Itu dilakukan kami menerima informasi dari luar sebagai bahan untuk merekam nilai afektif atau nilai sikap dari kalian atau peserta didik. Berikutnya, sekali lagi disimpulkan bahwa penilaian dalam proses pembelajaran ini berlangsung secara periodik melalui penilaian harian, ya, atau PH. Kemudian yang kedua adalah penilaian tengah semester atau PTS dan penilaian akhir semester atau PAT. Nah, ini adalah siswa. Anak sekalian, kita kehadiran tamu dari Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu yang terhormat Bapak Kepala Seksi Kurikulum Pembinaan SMP Kabupaten Indramayu. Pada beliau barangkali akan terima kasih Bapak telah hadir di SMP 1 Kampel. Mudah-mudahan kehadiran beliau untuk memotivasi kita semua agar bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik dan sampai dengan selesai. Nah, sekalian kita lanjutkan lagi ya. Kita lanjut lagi bahwa selain penilaian oleh Satuan Pendidikan atau SMP Negeri 1 Karangampel, ada juga penilaian oleh pemerintah. Dalam hal ini adalah pemerintah.
kabupaten maupun pemerintah pusat atau dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Namanya untuk penilaian yang dari kabupaten atau ujian namanya, itu adalah ujian sekolah. Ujian sekolah. Walaupun dalam koordinasi dari pemerintahan kabupaten, tapi pelaksanaannya dilakukan oleh sekolah masing-masing. Dilakukan oleh sekolah masing-masing. Jadi pengukuran hasil pencapaian belajar kalian selama 3 tahun itu namanya ujian sekolah, ya, ujian sekolah. Itu akan dilaksanakan pada tingkat kalian ketika kelas 9. Tingkat kalian kelas 9. Di sana akan diukur bagaimana pencapaian kompetensi selama menempuh 5 semester ya. Jadi ada persyaratan khusus untuk jadi peserta ujian sekolah. Yang boleh mengikuti ujian sekolah itu adalah siswa atau peserta didik yang sudah mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dari kelas 7 semester ganjil genap, kelas 8 semester ganjil genap, dan semester 5 untuk kelas 9. Ujian sekolah ini akan dilaksanakan kira-kira pada kurun waktu bulan April. Bulan April sesuai dengan kalender pendidikan yang ada, nanti kalian bisa melihatnya pada kalender pendidikan, dan juga dilaksanakan bisa secara kertas, bisa juga secara daring atau online, tergantung dari kondisi penyebaran virus COVID-19. Mudah-mudahan di tahun 2021 nanti, di bulan April, kondisi negara kita atau khususnya Indramayu ini bisa normal kembali dan bisa dilakukan ujian itu langsung di sekolah untuk mendapatkan hasil atau mengukur pencapaian belajar kalian selama 3 tahun nanti kelas 9. Di samping itu ada ujian tingkat nasional ya. Tapi istilahnya bukan UNBK lagi sekarang atau ujian nasional lagi. Sekarang sudah ada penyesuaian oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melalui program Merdeka Belajar bahwa melalui edaran Menteri ujian nasional ditiadakan diganti dengan pengukuran lain ya, pengukuran lain itu namanya AKM, Asesmen Kompetensi Minimal. Asesmen kompetensi minimal. Asesmen kompetensi minimal ini diperuntukkan untuk mengukur sejauh mana pencapaian kompetensi di bidang literasi. Di bidang literasi atau di bidang bagaimana mereka bernalar. Bernalar selama mendapatkan informasi selama belajar di SMP Negeri 1 Karangampel dari berbagai sumber. Itu namanya literasi. Yang diukur pada AKM. Jadi selain literasi, penilaian AKM ini juga mengukur numerasi, kemampuan siswa untuk menganalisis suatu permasalahan berdasarkan pendekatan matematik. Nah, itu. Nah, di samping itu juga ada istilah penilaian atau survei karakter. Jadi AKM ini yang pertama literasi tadi ya, yang kedua numerasi, kemampuan numerasi atau menganalisis permasalahan berdasarkan pendekatan matematis untuk mencari pemecahan masalah, dan yang ketiga adalah survei karakter. Sejauh mana kalian karakter yang bisa ditampilkan selama mengikuti pendidikan di SMP Negeri 1 Karangampel. Itu anak-anak sekalian, hal-hal yang bisa disampaikan sebagai peraturan akademik yang dilaksanakan di SMP Negeri 1 Karangampel, dan selama kalian menjadi siswa SMP Negeri 1 Karangampel wajib mentaati
aturan akademik yang sudah Bapak jelaskan tadi. Demikian kiranya materi yang bisa saya sampaikan selaku eh, pemateri yang kedua setelah tadi kita mengikuti pembukaan, dan mudah-mudahan kalian bisa mengambil hikmah atau mengambil pelajaran dari apa yang Bapak sampaikan dan sedikit mengenal bagaimana proses belajar ya atau peraturan-peraturan yang kaitannya dengan pembelajaran di SMP Negeri 1 Karangampel. Mudah-mudahan kalian bisa mengikuti proses pendidikan dari mulai kelas 7 sekarang nanti sampai kelas 9 dengan prestasi yang baik. Amin. Ya Robbal Alamin. Sekali lagi, demikian yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan materi ini bisa dipelajari oleh kalian dengan baik dan bisa dilaksanakan nanti ketika kalian menjadi siswa kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Terima kasih ya, atas segala perhatian kalian siswa kelas 7 sampai dengan 7C, Bapak Ibu orang tua di rumah dan juga Bapak Ibu wali kelas. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.